Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam acara Fakta 99% Nyata, Akal Ilmiah dan Terpercaya. Robito Alawiyah, nasab Alawi, Ba'alawi. Oh, yang lagi viral ya, yang ke Haji Imaduddin. Ya. Oke, untuk hari ini, untuk kali ini, temanya adalah apakah berani K. Haji Imaduddin atau kita sebut aja Ustadz Imad berdebat dengan Ustadz Wafi. Sekali lagi, apakah Ustadz Imad berani untuk debat terbuka melawan perwakilan Robitoh Alawiyah? Kalau teman-teman bertanya kepada saya secara pribadi, secara kalbu saya, hati nurani saya mengatakan bahwa Ustadz Imad tidak mungkin berani untuk berdebat dengan perwakilan Robitoh Alawiyah. Kenapa? Sebelum saya jelaskan, saya akan jelaskan metode. Ada dua metode yang dipakai orang berceramah. Yang pertama ada metode monolog, yang kedua ada metode debat. Semua orang termasuk saya bisa melakukan monolog, akan tetapi tidak semua orang bisa melakukan debat. Ada beberapa orang pinter dalam bidang monolog, akan tapi dia tidak bisa berdebat. Kenapa? Karena ketika monolog, kita berbicara sendiri, didengarkan sendiri, dan diupload untuk umum. Semua orang berhak untuk mendengarkan kita berbicara. Tidak ada yang menyanggah, tidak ada yang berkomentar. Kita bebas untuk berbicara apa saja sesuai dengan keilmuan, kemampuan, dan kebenaran kita. Sedangkan berdebat ada aturannya. Yang pertama, di dalam perdebatan ada waktu. Kedua, ada moderator. Ketiga, ada sanggahan, ada prolog awal, ada isi, ada perdebatan, dan ada permasalahan. Permasalahan yang diperdebatkan itu apa? Sehingga menimbulkan dua kelompok untuk melakukan berdebat. Bisa 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita monolog itu bebas. Pak, ngobrol apa aja, ngobrol apa aja, Orang lain gak bisa ngomentari kita, orang lain gak bisa menyanggah kita, orang lain gak bisa berasumsi, orang lain gak bisa melakukan balasan. Karena monolog itu sendiri, monolog. Kita berbicara sendiri di depan kamera. Nah, begitu. Untuk Ustadz Imad atau K. Haji Imaduddin, metode tipikal orangnya, tipikal monolog. Seperti ulama-ulama yang lainnya, seperti K. Haji Abdullah Gimastiar, itu tipikal monolog. Beliau berbicara sendiri, berceramah. Akan tetapi Agib kalau berceramah itu santun. Ada tipikal orang yang berdebat. Dia bisa monolog dan bisa berdebat seperti siapa? Habib Rizik, UAS Ustadz Abdul Somad. Sedangkan untuk siapa? Buya Arazi, dia tipikal monolog. Kalau untuk berdebat dia kurang ya. Buya Arazi, karena kalau debat itu kita harus ilmiah, harus benar-benar ilmiah. Dan untuk K. Haji Imad atau Ustadz Imad, itu beliau ketika bermonolog, ketika dia berbicara, dia membahas masalah nasab Robitoh Alawiyah. Jadi beliau yang memulai dan beliau harus bisa mengakhiri. Mungkin ada dua cara yang harus dilakukan. Yang pertama, dengan sesi debat terbuka. Beliau harus menerima tantangan perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Kan sudah ada perwakilan dari Robitoh Alawiyah.
salah satunya Habib Hanif, itu salah satu perwakilan. Yang kemudian ada Ustadz Wafi. Nah, sedangkan Ustadz Wafi saya tahu sendiri, beliau adalah pakar kristologi, sama halnya dengan saya. Kita udah terbiasa berdebat di lintas agama, di lintas iman. Sama halnya Ustadz Wafi, ketika saya berdebat di lintas agama, masuk baik itu TikTok ataupun YouTube, ketika mendengar Ipan Al-Fahmi, itu para kaum pagan itu langsung menurunkan saya, melihat Ipan Al-Fahmi. Padahal saya belum ngobrol, belum berbicara, baru ke atas itu, apalagi di TikTok udah diturunkan, ganti lagi pakai akun Januar, masih diturunkan, ganti lagi pakai akun Al-Fahmi, diturunkan, ganti lagi pakai akun Ivan Rock, masih diturunkan. Udah beberapa akun sama. Makanya teman-teman saya, saudara saya yang para kristolog muslim sama punya beberapa akun, karena kalau mereka tahu seperti Ustadz Zuma, itu mereka pasti diturunkan tanpa berbicara, seperti Kelvin atau Kores. Pak Ustadz Imad, ajak rekan-rekan Anda seperti siapa, kayak Haji Fuad Pleret. Beliau kan orang berilmu. Anda bisa mengajak Panglima Laskar NKRI Gus Arya, ajak dong untuk berdebat terbuka. Jadi dengan berdebat, rakyat muslimin dan muslimat bisa melihat, mendengar kualitas keilmuan Anda di bidang agama. Jadi bukan framing dan framing. Alangkah baiknya Pak Ustadz berdebat, lawan tuh, hantam lawan-lawan dengan ilmiah Anda. Dari saya kepada Ustadz Imad, yang pertama, Anda lakukan debat terbuka. Buktikan kualitas keilmuan Anda. Buktikan bahwa apa yang Anda ungkapkan, apa yang Anda ucapkan itu adalah ilmiah. Apa yang Anda ucapkan adalah fakta dan nyata. Jadi itu saran saya yang pertama, Anda debat terbuka. Kalau Anda masih mangkir, kalau Anda masih menghindar, lakukan metode yang kedua. Anda meminta maaf. Sekali lagi, dengan meminta maaf tidak menjadikan Anda menjadi rendah, tidak menjadikan Anda terhina. Sekali lagi, metode yang kedua adalah Anda meminta maaf. Setelah meminta maaf, Anda silaturahmi, berhubungan baik, sowan ke para sesepuh habaib. Ya, sekali lagi, ini atas nama Persatuan Indonesia, atas nama muslimin, muslimat, para muslim yang ada di Indonesia, agar berhenti, stop, berpecah belah. Yuk kita semua bersatu, kita sesama hamba Allah, hamba Tuhan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Alangkah baiknya kita bersatu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.